يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia ini. Kita berada di masjid yang mulia ini dalam sebuah ketaatan, insyaallah taala sebuah kegiatan yang memiliki berbagai fungsi ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi untuk kita semua keberadaan kita di masjid ini dan menjadikan pertemuan ini sebagai pertemuan yang berberkah, membawa kebaikan dan manfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Sebagaimana dari pengamalan terhadap hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maka saya berterima kasih kepada semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara kebaikan ini, sehingga kita bisa duduk bersama di sini saling bertukar kebaikan, terkhusus untuk pemerintah Kota Palopo atas kesempatan dan perhatian yang sangat besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan selalu melimpahkan taufik dan inayahnya sehingga kota ini menjadi kota yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus kepada Bapak pejabat wali kota yang saya hormati, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi beliau, keluarga beliau dan anak-anak beliau, serta menjadikan beliau sebagai orang yang mengukir sejarah-sejarah yang indah di tengah umat ini dan membawa kebaikan untuk Islam dan kaum muslimin. Dan juga saya berterima kasih kepada pihak Masjid Agung atas kesempatan yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjadikan masjid ini sebagai masjid yang menyatukan umat dan memberikan hal-hal yang terbaik dan terindah untuk umat ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala untuk semuanya. Dan kepada seluruh hadirin dan hadirat, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebersamaan kita di sini
sebagai orang-orang yang memperkuat dari kebaikan, memperbanyak dari barisan yang ditegakkan di dalamnya ketaatan. Dan hal tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan di atas ketakwaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi untuk semuanya. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tema kita di pembahasan sesi yang kedua ini adalah tema yang sangat penting. Sebuah fikih di dalam agama yang harus dipahami oleh setiap manusia yang berada di dalam sebuah negeri. Sebab-sebab kejayaan umat. Kita wajib memahami bahwa kita hidup di negeri ini bukanlah hidup sendirian. Segala aktivitas kita bukanlah terkait dengan diri sendiri, tapi juga terkait dengan orang lain, apakah itu keluarga, tetangga, masyarakat, dan kepada bangsa dan negara kita. Karena itulah di dalam kehidupan yang seperti ini, seorang memiliki tanggung jawab. Seorang memiliki tanggung jawab. Bumi yang kita pijak ini, itu nanti pada hari kiamat akan mempersaksikan apa yang kita akan lakukan atau apa yang kita lakukan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana kondisi bumi ini nanti pada hari kiamat? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat dia akan bercerita tentang segala berita yang terjadi di atasnya. Ya, kalau kita mengadakan perbaikan di atas muka bumi ini, di tanah yang kita pijak ini, itu akan tercatat sebagai kebaikan. Kita berbuat ketaatan, tercatat sebagai ketaatan. Karena itu sebagian ulama ada yang memetik dari ayat bahwa adalah hal yang bagus seorang itu sholat di banyak tempat, supaya bumi mempersaksikan dia pernah sujud di sini dan di situ. Iya, dan itu dibolehkan. Sebagaimana seseorang itu boleh dia membuat tempat sholat khusus, dia sholat di situ saja. Dia sholat di situ saja. Dan itu juga dikenal di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma bumi yang bersaksi, langit juga bersaksi tentang siapa yang di bawahnya, yang dia teduhi. Kita ini memijak bumi dan diteduhi oleh langit. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bagaimana kondisi langit dan bumi ketika ada sekelompok manusia yang durjana dibinasakan. Siapa kelompok manusia ini? Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran di surah Ad-Dukhan, "Fama bakat alaihimus sama'u wal ard." Langit dan bumi tidak pernah menangisi mereka. Langit dan bumi tidak pernah menangisi mereka. Ini ada sekelompok manusia, kalau dia meninggal, langit dan bumi tidak menangisinya. Bahkan seluruh makhluk bergembira dengannya, beristirahat dari keburukannya. Iya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau pernah berkata ketika ada jenazah berlalu di depan beliau, beliau berkata mustarihun wa mustarahun minhu. Jenazah itu ada yang beristirahat dan ada yang makhluk beristirahat darinya. Siapa yang beristirahat? Adapun seorang mukmin fayastarihu min nasabid dunya
wa adaha ila rahmatillah. Adapun seorang mukmin, dia beristirahat dari keletihan dunia, dari gangguan dunia ini, ujian-ujian di dalamnya, dia menuju kepada rahmat Allah. Ini seorang mukmin. Wa amal fajiru fayastarihu minhul biladu wal ibadu wasyajaru wad dawab. Adapun seorang yang fajir, maka negeri-negeri beristirahat darinya. Demikian pula hamba-hamba beristirahat darinya, manusia-manusia. Bukan itu saja, pepohonan dan hewan-hewan juga beristirahat darinya, dari gangguannya. Iya. Maka ini semuanya harus kita pertimbangkan. Kita berada di atas suatu nikmat. Ada bumi yang kita pijak, langit yang menuduhi kita, dan nikmat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semua di dalam sebuah kebersamaan, dalam sebuah negeri dipimpin oleh seorang pemimpin muslim. Iya. Dan ini nikmat yang lain, nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat besar. Dan ini semuanya dari karunia Allah yang harus dipahami. Untuk menjaga nikmat ini, bagaimana umat itu dijayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perlu fikih. Dia perlu pemahaman dan perlu mempelajari apa dasar-dasar dan pijakan-pijakan dalam agama yang membuat umat ini dijayakan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Kunna adalla qaumin." Kami dulu sebelum Nabi diutus adalah kaum yang paling hina. Fa'azzana Allahu bil Islam. Kemudian setelah itu Allah memuliakan kami, menjayakan kami dengan keislaman. Famahma btaghaina al-izzata bighairil Islam adallana Allah. Kapan kami mencari kejayaan selain daripada Islam, pasti Allah akan menghinakan kami. Iya. Ini kesadaran terhadap nikmat harus dipahami, bahwa kejayaan di tengah umat ini itu hanyalah didapatkan dengan mereka berpegang terhadap agama ini, berpegang terhadap Islam ini. Karena itu kita perlu mengkaji ayat-ayat dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang sebab-sebab kejayaan umat. Kejayaan hanya didapatkan di dalam Islam, dan kejayaan itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Falillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Milik Allah lah kejayaan itu, milik Rasulnya dan kaum mukminin. Iya. Falillahil izzatu jami'an. Milik Allah ialah izzah itu seluruhnya. Semuanya kembali kepada milik Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Muhammad, berdoalah kepada Allah, ya Allah yang maha memiliki kekuasaan, Engkau beri kekuasaan itu kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau menjayakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebaikan, dan sesungguhnya Engkau maha mampu atas segala sesuatu. Iya. Maka siapa yang ingin mencari kejayaan, kejayaan itu semuanya hanya ada di dalam Islam. Kejayaan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mempelajari bagaimana Allah menuntun kita di atas kejayaan tersebut. Dan kejayaan ini berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus menapaki jalan beliau di dalam hal tersebut. Maka di kesempatan ringkas ini saya akan membacakan beberapa ayat Al-Quran
dan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang al-izzah, bagaimana kejayaan ini didapatkan. Saya sengaja di dalam pembahasan itu ketika memberikan poin-poin pembahasan, saya tekankan dari ayat-ayat dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu adalah panduan dan pedoman kita semua. Hal yang kita tidak bersilang pendapat di dalamnya, tidak berselisih tentang hal tersebut. Iya. Ayat yang pertama yang ingin saya ingatkan di sini adalah ayat yang ke-55 dari surah An-Nur. Ayat yang ke-55 dari surah An-Nur. Surah An-Nur itu surah yang ke-24 dari urutan surah Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannakum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lakum dinakum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Iya. Wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Barang Allah menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal salih. Jadi ini janji Allah kepada siapa? Kepada orang yang beriman di antara kalian dan orang yang beramal salih. Apa janjinya? La yastakhlifannakum fil ard. Sungguh Allah akan membuat mereka berkuasa di atas muka bumi, menjadikan mereka khalifah di atas muka bumi. Wa la yumakkinanna lakum dinakum alladhi irtada lahum. Dan sungguh Allah akan membuat agama yang Allah ridhai untuk mereka mapan dan berjaya. Wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Dan sungguh Allah akan mengganti rasa takut mereka dengan rasa keamanan. Ini semuanya janji-janji, keutamaan-keutamaan yang akan diberikan. Iya. Akan dijadikan sebagai orang yang berkuasa di atas muka bumi. Akan dimapankan agama mereka, dikukuhkan. Dan mereka akan diberi keamanan, tidak ada rasa takut. Kapan kejayaan ini didapatkan? Ada 5 syarat disebutkan di dalam ayat. Ayatnya menyebut 5 syarat. Inilah 5 sebab kejayaan dalam satu ayat ini. Syarat yang pertama, dia beriman kepada Allah. Syarat yang kedua, beramal salih. Syarat yang ketiga, mengikuti jalan Nabi dan para sahabatnya. Syarat yang keempat, ya'budunani. Dia memurnikan ibadah kepada Allah. Dan syarat yang kelima, la yusyrikuna bi syai'a. Tidak pernah berbuat kesyirikan sama sekali. Ini 5 syarat. Ini 5 hal yang 5 sebab yang menyebabkan umat itu dijayakan. Iya. Mari kita renungi 5 hal ini secara seksama. Pertama dikatakan wa'adallahu alladhina amanu. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman. Ini memang ketentuan diberikan kepada orang yang beriman. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa hina, jangan kalian bersedih hati, sedangkan kalian adalah umat yang paling tinggi. Kalau kalian itu beriman, lagi-lagi disebut syarat keimanan. Dia yang paling tinggi kapan? Kalau dia beriman. Iya. Dan umat ini menjadi umat yang terbaik. Syaratnya juga ada.
ada keimanan juga. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kapan menjadi sebaik-baik umat? Umat yang paling dijayakan? Ada 3 syaratnya di sini. Amar ma'ruf, nahi munkar, dan beriman kepada Allah. Ini keimanan yang sedang kita bahas. Amar ma'ruf dan nahi munkar akan datang nanti pembahasannya. Iya. Bagaimana keimanan itu? Wa tu'minuna billah. Maka keimanan ini adalah syarat kejayaan. Dan inilah yang membuat umat itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan untuknya. Ingin tahu bagaimana sebuah negeri dijayakan? Sebuah negeri dijayakan itu juga dengan keimanan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Nah, ini kalau dia penuhi syarat keimanan dan ketakwaan, dijamin berkah-berkah itu dari langit dan bumi dibukakan untuk mereka. Di bahasa ayat yang lain, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Mereka akan makan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Rezeki datang berlimpah ruah dari segala penjuru. Akan dimakmurkan, dijayakan. Tapi itu syaratnya. Andai kata mereka beriman dan bertakwa. Tapi apa yang terjadi? Walakin kadzabu, tapi mereka mendustakan. Nah, ini pendustaan ini yang masalah. Berpaling. Iya. Sudah diberi nikmat, dimudahkan, diutus kepadanya seorang rasul. Rasulnya adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Rasul yang paling afdal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditunjukkan kepada kita Al-Quran, kitab yang paling agung, yang paling afdal di antara seluruh kitab-kitab yang pernah Allah turunkan. Dan kitab Al-Quran ini telah mencakup isi kitab-kitab sebelumnya. Kita lengkap dari sisi nikmat. Maka kalau ada yang berpaling, ini dia sendiri yang mencelakakan dirinya. Tapi mereka mendustakan, maka kami pun menyiksa mereka disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Iya. Banyak umat ya yang seperti itu. Sudah diberi nikmat, tetapi mereka berpaling. Iya. Orang-orang kafir Quraisy, karena mereka tinggal di Mekah, merasa dirinya penuh dengan nikmat. Iya. Tetapi karena mereka mendustakan, di dalam Al-Quran Allah memberikan perumpamaan tentang mereka. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa adaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Dan Allah membuat perumpamaan sebuah negeri. Negeri ini tadinya aman, sentosa, datang rezekinya dari segala penjuru. Tapi mereka mendustakan. Iya. Mereka kafir terhadap nikmat-nikmat Allah. Maka kami membuat mereka merasakan pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Perhatikan bagaimana kelaparan dan ketakutan ini diibaratkan pakaian. Saking dekatnya dan terus meliputi mereka. Kenapa? Disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Dalam Al-Quran juga disebutkan tentang kisah kaum Saba. Bagaimana berjayanya kaum Saba itu, banyaknya nikmat yang mereka miliki. Laqad kana li sabain fi maskanihim ayah, jannatani ayyamini wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah, baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Sungguh telah ada untuk negeri Saba. Pada negeri Saba itu tanda kebesaran Allah.
Bagaimana itu? Negeri ini orang masuk di dalamnya, terhampar di kanan di kirinya 2 kebun yang penuh dengan keperluan mereka. Maka perintah Allah kepada penduduk sama, ya, makan dari rezeki yang Allah berikan. Tapi bersyukurlah kalian. Rob kalian adalah Rob yang pengampun, negeri kalian negeri yang baik, Rob kalian adalah Rob yang pengampun. Cuma diperintah bersyukur. Apa yang mereka lakukan? Fakafaru. Mereka kafir. Iya. Ini yang mereka menyebabkan mereka dibinasakan. Maka dikirimlah banjir bandang yang menghancurkan kebun mereka. Mungkin ada yang berkata, kebunnya pergi nanti tumbuh lagi. Tidak, tumbuhan itu tidak tumbuh lagi. Diganti dengan tumbuhan pohon bidara, pohon-pohon yang buahnya berduri, pahit. Nah, itu yang muncul setelah itu. Iya. Maka ini keimanan adalah pokok yang harus dijaga, yang membuat sebuah negeri itu sejahtera. Jadi kalau ada yang berbicara tentang konsep bagaimana menjayakan sebuah negeri dan tidak memperhatikan mana keimanan, ini namanya tidak berbicara pada tempatnya. Iya. Dan tidak akan sampai kepada kejayaan kecuali dengan syarat itu tadi. Itulah yang kita lihat di masa sekarang ini dan di masa-masa sebelumnya. Betapa banyak negeri-negeri kafir makmur, berjaya, tinggi peradabannya, ya, sangat berkembang sekali di dalam kehidupan dunianya. Kalau sekarang ini dalam teknologinya. Tapi ada negara katanya paling hebat dalam teknologinya. Tingkat bunuh diri negara ini paling tinggi dalam urutan negara-negara dunia. Ada 2 tempat itu. Ya. Dalam setahun bisa berapa juta orang yang bunuh diri. Ada negara katanya negara adik kuasa, tapi negara yang paling tidak aman. Orang mau kemana-mana saja takut bawa duit. Keamanan dari mana? Padahal mereka mengatakan bahwa negara mereka adalah yang paling canggih, paling bagus dan seterusnya. Ini keimanan pokok, dasar. Iya. Karena itu bagaimana Rasulullah SAW membangun negeri itu. Nabi SAW tidak memulai dengan mana kekuasaan, kekuatan. Iya. Mengumpulkan tokoh-tokoh Quraisy supaya dia kuasai, dia taklukkan, tidak. Bahkan Nabi ditawari kekuasaan oleh mereka, tidak diambil oleh Nabi. Karena tegaknya sebuah negeri tidak seperti itu. Tegaknya sebuah negeri dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dipahami. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau hanya mendidik para sahabatnya untuk beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, beramal salih. Dengan sendirinya tegak negara Islam di kota Madinah. Itu buah. Jadi kalau ingin membangun sebuah negeri, membangun negeri itu buah. Kita harus perhatikan pokoknya. Ibarat seorang menanam, ingin buah, dia tanam pohonnya dulu. Jangan dia berhayal memetik buah tidak pernah menanam pohon. Iya. Maka di sini perlunya keimanan. Baik, ini dasar yang pertama dari sumber kejayaan. Keimanan kepada Allah. Kemudian yang kedua dikatakan wa amilus salihat, dan beramal salih. Beramal salih. Apa itu amalan salih? Kata para ulama, amalan salih itu dikatakan amalan salih apabila memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, pelakunya adalah orang yang bertauhid, seorang muslim. Syarat yang kedua, dia harus ikhlas di dalam amalan itu. Dan syarat yang ketiga, amalan itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka ini 3 syarat dari amalan salih. Karena itu umat Islam kalau ingin memperoleh dari kejayaan, maka hendaknya mereka sibukkan diri mereka
dengan amalan salih, hal-hal yang baik, hal-hal yang dicintai oleh Allah, bukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, apalagi perkara-perkara yang mengandung dosa dan permusuhan. Mengandung dosa dan permusuhan. Iya. Ini di dalam kejayaan sebuah negeri, kita harus tahu bahwa penduduk negeri itu setiap dari mereka hendaknya mengenal tugasnya masing-masing, kadarnya masing-masing. Itu ada batasannya. Rakyat itu dia bertindak sebagai rakyat. Seorang yang diberi wewenang, dia bertindak sebagai orang yang diberi wewenang. Iya. Dia seorang guru, maka tindakannya adalah sebagai seorang guru. Sebab sekarang ini banyak overacting ya. Misalnya anggaplah guru ini, anggaplah ustadz. Iya. Ustadz itu kerjanya adalah menyampaikan agama. Ya. Menyampaikan dari agama, mengajarkan kebaikan. Itu tugas mereka. Tapi kalau si guru ini beralih profesi menjadi seorang hakim, menjadi seorang qadhi, ini repot masalahnya. Ya. Ada sesuatu ini dia hukumi, ini begini. Ya. Padahal itu urusan peradilan. Si fulan ini misalnya dia melakukan korupsi. Itu kan urusan pengadilan. Dan ustadz itu bukan itu tugasnya. Ustadz itu tugasnya melarang jangan sampai korupsi, mengingatkan bahayanya. Tapi ketika dia memvonis orang, itu urusan di pengadilan. Urusan pengadilan. Ini salah di dalam menempatkan hal-hal yang seperti ini, itu membahayakan di dalam kebersamaan. Iya. Orang yang mengerti dari sebab-sebab kejayaan umat, maka dia akan paham apa yang harus dia lakukan. Itu dasarnya amalan saleh. Bagaimana seorang memanfaatkan segala hidupnya dengan hal yang baik, perkara yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat yang ketiga, atau sebab yang ketiga disebut dalam ayat dari sebab kejayaan. Dikatakan di dalam ayat, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman di antara kalian. Minkum, di antara kalian. Saya ingin bertanya, kalian ini siapa? Hah? Kalian ini siapa? Kita semua umat Islam? Nggak, tunggu dulu. Ini ayat ketika turunnya kepada siapa? Kepada Nabi dan para sahabatnya. Jadi ketika dikatakan Allah menjanjikan orang yang beriman di antara kalian, kalian adalah siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Maka ini ketentuan dari sebab kejayaan. Dan ini yang dipahami oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Malik itu, beliau setiap kali duduk di depan murid-muridnya sebelum memulai pelajaran, Imam Malik berucap dulu sebuah ucapan. Dan ternyata ucapan ini oleh Imam Malik itu diambil dari gurunya. Gurunya juga seperti itu, Rabi'ah ibnu Abdurrahman. Rabi'ah bin Abdurrahman kalau duduk di tengah murid-muridnya, dia berkata dulu, la yusliha akhir hadhihi al-ummah illa bima aslaha biha awwaluha, atau bima aslaha biha awwalaha. Tidak akan menjadi baik akhir dari umat ini kecuali hal yang membuat generasi pertamanya menjadi baik. Jadi kalau umat belakangan ini ingin baik, dia harus ikuti umat yang pertama, generasi pertama. Generasi pertama ini menjadi baik dengan apa? Ikuti mereka. Maka umat yang datang belakangan juga akan menjadi baik. Itu selalu ditegaskan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebab ini adalah ciri kejayaan umat.
sebab kejayaan umat. Iya. Bahwa wajib untuk mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabatnya. Kapan ini tertanam di dalam hati umat, maka itu adalah sebab kebaikan mereka. Karena itu dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang nanti suatu masa ada sekelompok manusia melakukan peperangan. Maksudnya sekelompok umat Islam melakukan peperangan. Maka dikatakan kepada pasukan ini, apakah di tengah kalian ada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dikatakan iya, maka Allah bukakan kemenangan untuk mereka. Kemudian datang lagi generasi setelahnya, sekelompok manusia melakukan peperangan. Maka ditanyakan kepada pasukan itu, apakah di tengah kalian ada orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi? Ini sudah generasi setelahnya, berjumpa dengan sahabat Nabi? Maka dikatakan iya, ada. Maka dibukakan lagi kemenangan untuk mereka. Datang lagi generasi setelahnya, sekelompok manusia melakukan peperangan. Maka dikatakan kepada mereka, apakah di tengah kalian ada orang yang berjumpa dengan orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini sudah generasi ketiga. Dikatakan iya, maka dibukakan lagi kemenangan untuk mereka. Perhatikan, begitu ada hubungannya dengan Nabi, atau dia adalah murid dari sahabat, atau murid-muridnya sahabat, dibukakan kemenangan. Iya. Ini keberadaan mereka di situ. Karena itu mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang mengikutinya dengan baik, maka ini adalah salah satu sebab dari sebab kejayaan. Salah satu sebab dari sebab kejayaan. Ini banyak yang keliru di sini di dalam memahami hakikat. Ini namanya mengikuti jalan Nabi, jalan para sahabat, jalan para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu bahasa lainnya dikatakan dengan nama mengikuti jalan salaf. Itu bahasa lainnya. Ini di belakangan ini banyak orang yang tidak kenal apa itu jalan salaf. Iya. Kenapa dia tidak kenal? Karena dia tidak pernah belajar. Atau dia baru lahir belakangan, dia tidak pernah berjumpa dengan ulama-ulama yang memang istilah ini sudah populer di masa para ulama. Sampai Imam Ibnu Qudamah ini kalau di pembahasan fikih, semua kelompok menukil dari Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah berkata tentang sholat, bahwa sholat 5 waktu hukumnya wajib, dan itu menurut kesepakatan ulama. Diterima ucapan Ibnu Qudamah, menukil kesepakatan. Kenapa? Karena Ibnu Qudamah ini dia hafal ucapan para ulama dari masa ke masa. Ya, dari masa para sahabat sampai masa beliau, perbedaan pendapat para ulama, apa yang mereka sepakati, apa yang mereka berselisih, itu Ibnu Qudamah tahu semuanya, dia hafal. Jadi kalau Ibnu Qudamah berkata ulama sepakat, diterima oleh umat. Ulama menerimanya. Ya. Dan itu banyak di pembahasan fikih. Sekarang saya ingin membawakan sebuah kesepakatan yang dinukil oleh Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah berkata, faqad sabata wujub ittiba'is salaf bis sunnah bil kitabi was sunnati wal ijma'. Kata Ibnu Qudamah, telah wajib, telah syah kewajiban mengikuti jalan para as-salaf, yaitu jalannya Nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Telah syah kewajiban mengikuti jalan para salaf berdasarkan dalil dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kesepakatan para ulama. Dan kesepakatan para ulama. Jadi masalah bukan masalah yang baru. Ya. Kalau dia mengatakan baru, ya wajar saja karena dia baru lahir atau dia baru dengar, sebatas dia ketahui. Tapi kalau dia belajar dengan baik, dia akan temukan ini. Dan ini adalah salah satu sebab kejayaan umat. Iya, segala kebaikan itu dalam mengikuti jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Allah jadikan keimanan para sahabat barometer keimanan yang benar. Allah berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau mereka beriman seperti keimanan kalian,
wahai para sahabat, maka mereka telah mendapatkan hidayah, telah mendapatkan petunjuk. Jadi kaum musyrikin kalau mereka beriman dengan keimanannya para sahabat, sama dengan keimanan para sahabat, dikatakan di atas petunjuk. Jadi ini barometer keimanan. Para sahabat ini bukan manusia sembarangan. Iya. Ketika Rasulullah akan diutus, Allah Subhanahu wa taala melihat ke hati seluruh makhluk. Diketemukan hati Nabi Muhammad yang paling baiknya. Maka dipilihlah beliau sebagai Rasul Allah. Kemudian Allah melihat lagi ke hati seluruh makhluk. Maka dilihat hati para sahabat adalah hati yang paling baiknya. Maka dipilihlah mereka untuk bersahabat dengan Nabi SAW. Para sahabat ini manusia-manusia yang dipilih oleh Allah, mendampingi Nabi-Nya, supaya hidup bersama Nabi-Nya, menghafal dari agama, mempelajari agama dari Nabi, sehingga mereka menyambungnya kepada orang setelah mereka. Karena itu dipuji. Rasulullah SAW bersabda, dan ini haditsnya mutawatir, datang dari belasan sahabat yang meriwayatkannya. Beliau berkata, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Sebaik-baik manusia. Iya. Maka ini jalannya para sahabat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa mengikuti jalan para sahabat itu adalah kewajiban. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Siapa jalan kaum mukminin waktu itu? Jalannya para sahabat. Yang diancam di sini dua. Pertama yang durhaka kepada Nabi, yang kedua yang tidak mengikuti jalannya kaum mukminin, jalannya para sahabat. Apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Jadi mengikuti jalan para sahabat itu bukan alternatif. Boleh ikut, boleh tidak. Ini kewajiban. Kewajiban. Karena kalau kita tidak ikut di jalan mereka, artinya kita tidak mau dikumpulkan bersama Nabi dan para sahabatnya di sorga kelak. Dan cukuplah itu sebagai apa? Sebagai penyimpangan. Iya. Maka ini generasi yang terbaik di tengah umat ini. Umat ini apabila menghendaki kejayaan, maka itu solusinya. Ketika terjadi fitnah-fitnah, cobaan-cobaan menimpa umat, Nabi kabarkan akan terjadi begini dan begini di tengah umat. Iya. Sampai seorang itu kadang membunuh orang lain. Ya. Para sahabat waktu itu berkata, ya Rasulullah, apakah waktu itu kami tidak ada akal lagi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada akalnya, cuma sudah dicabut. Iya. Tidak bisa lagi memahami. Terus bagaimana wasiat engkau ya Rasulullah kalau terjadi keadaan itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarji'una ila amrikumul atiq. Kalian kembali kepada perkara kalian yang paling pertama. Kembali kepada perkara kalian yang paling pertama. Itulah jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini sebab kejayaan yang ketiga. Sebab kejayaan yang keempat, ya'budunani, mereka beribadah hanya kepadaku. Ini tauhid namanya. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Keimanan itu ada kemiripannya dengan tauhid. Cuman keimanan dia cakupannya luas dari satu sudut. Iya. Dan ibadah dia cakupannya luas dari sudut yang lainnya. Dari sudut yang lainnya, dan saling masuk antara keduanya. Cuma di sini ditekankan ya'budunani, mereka beribadah kepadaku. Dia beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah semata hanya untuk Allah.
Maka umat ini apabila ingin dijayakan, hal-hal yang terkait dengan kesyirikan, yang berbau kesyirikan, itu harus dia waspadai. Harus dia bersihkan diri mereka dari kesyirikan tersebut. Iya. Dari kesyirikan tersebut ini. Jadi ini makna ibadah. Ini terkait dengan sebab yang ke berapa tadi? Yang kelima. Wala yusyrikuna bi syai'a. Tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Jadi ibadah tidak berbuat kesyirikan, sangat berkaitan. Nabi SAW pernah melihat ada orang yang memasang jimat-jimat di tangannya. Nabi bertanya, untuk apa jimat-jimat itu? Katanya, ini ya Rasulullah, obat untuk penyakit kelemahan. Maksudnya dia lemah, ya, melemahkan badannya, dia pakai jimat-jimat ini supaya kuat. Kata Nabi SAW, inzi'ha, cabut jimat-jimat itu. Fa innaha la taziduka illa wahna. Jimat-jimat ini tidak menambah engkau kecuali semakin lemah saja. Semakin lemah saja. Iya. Karena itulah orang-orang yang berbuat kesyirikan itu, ya, ini akan menjadi umat yang paling lemah. Menjadi umat yang paling lemah. Ya. Coba lihat ya, subhanallah, kejadian di dalam sejarah. Di Perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini peperangan yang terjadi di tahun ke-8 Hijriah, di bulan Jumada al-Ula. Iya. Di Perang Mu'tah ini Nabi SAW mengirim pasukan, jumlahnya 3.000 orang. Tapi ternyata mereka keluar ke sana dan menghadapi dari pasukan orang-orang kafir, orang-orang Nasara, itu jumlahnya 200.000 orang. Coba bayangkan, 200.000 menghadapi berapa? 3.000. Iya. Supaya kita ada perbandingan, tahu kekuatan umat ini. Iya. Waktu itu Nabi SAW menyerahkan bendera kepada Zaid ibn al-Harithah. Dan Nabi sudah berkata, bendera dipegang oleh Zaid bin Harithah. Kalau dia meninggal maka digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau dia meninggal maka digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Sudah ditetapkan oleh Nabi. Iya. Maka bendera dipegang oleh Zaid bin Harithah. Di tengah jalan ketika mereka mengetahui bahwa jumlah musuh 200.000, maka berunding para sahabat. Bagaimana ini? Kita lanjut menyerang mereka atau kita mundur ke kota Madinah? Atau kita tulis surat kepada Nabi supaya mengirim bantuan tambahan? Ya. Kata Abdullah bin Rawaha, beliau yang memotivasi para sahabat. Kehidupan ini hanya sebentar. Di depan kita hanya ada 2 pilihan. Kita menang atau kita mati syahid. Iya. Maka para sahabat pun tergerak maju. Bayangkan 3.000 menghadapi berapa? 200.000. Iya. 3.000 menghadapi 200.000. Di peperangan ini betul 3 pemimpinnya meninggal. Zaid bin Harithah meninggal, diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini meninggal dalam keadaan di badannya itu lebih dari 80 tikaman tusukan. 2 tangannya terputus. Ya, kedua tangannya terputus. Tusukan dan tikaman itu di depannya semua, tidak ada di belakang punggungnya. Ya. Setelah itu diganti oleh Abdullah bin Rawaha, meninggal juga di Perang Mu'tah itu. Maka bendera pun diserahkan kepada Khalid, pasukan bersepakat menyerahkannya kepada Khalid ibn al-Walid. Maka Khalid ibn al-Walid lah yang membuat kaum musyrikin itu, membuat orang-orang kafir ini menjadi kocar-kacir. Hebat sekali strateginya Khalid ibn al-Walid. Dia perang paling depan. Iya. Jadi pasukannya tiap hari itu diganti posisi. Yang depan hari ini, besoknya dia di belakang, yang belakang ke depan, yang di kanan besoknya dia ke kanan, besoknya dia kiri. Jadi orang-orang kafirin menyangka bahwa ini orang jumlahnya cuma sedikit, tapi pasukannya ganti-ganti wajahnya setiap hari. Dari mana datangnya? Itu membuat mereka stres. Ya.
Dan subhanallah, Allah berikan kemenangan kepada pasukan kaum muslimin. Mereka berhasil kembali, tidak terbunuh dari umat Islam kecuali 12 orang di peperangan itu. Dan yang meninggal dari kaum musyrikin itu tidak dihitung berapa jumlahnya. Ini perlu dilihat ya, sebab kekuatan umat itu di mana. Iya. Ini manusia-manusia, para sahabat ini orang-orang yang sangat kuat. Ya. Perbandingan awalnya dulu di awal Islam itu 1:10 perbandingan awal. Jadi kalau ada umat Islam 100 orang ketemu 1000 dia tidak boleh lari. Wajib dihadapi 1000 dalam peperangan. Ini kekuatan umat. Dan ini berasal dari apa? Ibadah hanya kepada Allah dan tidak pernah berbuat kesyirikan. Kaum musyrikin walaupun dia megah dalam bentuk apa, banyak kekuatannya, ya, tetap saja itu lemah. Karena kesyirikan itu membuat lemah. Karena itu umat ini kalau ingin dikuatkan, maka dibenahi dari arah yang agung ini. Diperhatikan. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Mereka beribadah hanya kepadaku dan tidak pernah sama sekali berbuat kesyirikan. Iya, tidak pernah berbuat kesyirikan. Baik, ini sudah 5 perkara dari sebab kejayaan umat. Dari 5 ini saya bisa poinkan hal-hal yang lain yang lebih jelas. Perkara-perkara yang mungkin bisa segera kita laksanakan dari sebab kejayaan umat ini. Yang keenam adalah umat ini harus dididik untuk mempelajari ilmu dan mengamalkan ilmu itu. Karena keimanan, amalan salih, dia beribadah dengan benar, menjauhi kesyirikan, ini perlu ilmu. Dia perlu ilmu. Jadi kalau dia tidak belajar apa itu iman, apa itu amalan salih, dia tidak belajar apa itu tauhid, apa itu ibadah, apa itu kesyirikan, bagaimana bisa dia tegakkan sebab-sebab kejayaan ini? Jadi harus belajar. Inilah namanya menuntut ilmu. Nah, ilmu ini siapa yang masuk di dalamnya, Allah akan mengangkatnya. Karena itu dalam hadits Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat sekelompok kaum dengan Al-Qur'an ini dan merendahkan sekelompok kaum yang lain dengan Al-Qur'an pula. Ini hadits ada kisahnya ya. Jadi suatu hari Umar bin Khattab ketemu dengan gubernur Mekah di sebuah tempat yang bernama Asfar. Dia ketemu dengan gubernur Mekah di situ. Maka Umar sebagai kepala negara, dia tanya kepada gubernurnya, "Kamu tidak berada di kota Mekah. Siapa yang kamu tinggalkan di Mekah menggantikan kamu?" Iya. Siapa yang menggantikan kamu di Mekah? Maka gubernur Mekah menyebut Ibn Abza, Abdurrahman bin Abza yang menggantikan saya. Umar bertanya, siapa dia? Kata gubernur Mekah, dia adalah seorang maula dari mawali kami. Maula itu artinya mantan budak, dulunya budak, terus dibebaskan. Kata Umar, subhanallah, ya, kamu jadikan pemimpin yang memimpin Mekah seorang budak atau mantan budak. Kata gubernur Mekah, wahai Amirul Mukminin, dia ini hafal Al-Quran, alim terhadap Al-Quran, dan dia alim ilmu warisan. Ketika disebutkan begitu oleh Umar kepada Umar, maka Umar pun berkata, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat sekelompok kaum dengan kitab ini, Al-Quran ini, dan merendahkan kelompok yang lainnya dengan Al-Quran ini pun. Ya. Jadi orang yang nasabnya rendah pun, kalau dia belajar agama, Allah akan angkat derajatnya. Allah akan tinggikan derajatnya. Bagaimana pula kalau umat ini seluruhnya mempelajarinya? Iya. Mungkin jemaah sekalian jarang yang mendengar ya nama Atha bin Abi Rabah. Ini Atha bin Abi Rabah kalau di masa
dahulu itu lebih terkenal dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan seterusnya. Ya. Atha bin Abi Rabah ini imam negeri Mekah dari kalangan tabi'in. Atha bin Abi Rabah ini mantan budak juga, bekas budak. Terus disebutkan wajahnya itu sangat jelek sekali. Dia budak yang sangat hitam dulunya, terus wajahnya sangat jelek. Iya. Tapi bersamaan dengan itu, Atha bin Abi Rabah di Mekah, kalau di musim haji tidak ada yang memberi fatwa kecuali dia saya. Raja-raja dan anak-anak raja itu di kaki dia seperti anak-anak kecil. Iya. Sampai pernah salah seorang khalifah berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, belajar kamu baik-baik. Jangan sampai kita hina lagi duduk di depan budak seperti ini." Karena dia mau belajar di mana? Ini alim yang bisa mengajari dia. Iya. Baik, perhatikan bagaimana ilmu itu mengangkat derajat seseorang. Mengangkat derajat seseorang. Karena itu umat ini apabila ingin dijayakan, belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama dan beramal dengannya. Iya. Dan belajar ilmu agama itu di dalamnya lah seseorang itu bisa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan ini berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah ini sebab kejayaan juga. Sebab kejayaan. Ya. Dimaklumi akan hal tersebut. Tapi bagaimana seorang itu bisa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Caranya dia belajar. Caranya dia belajar. Nabi SAW pernah mengingatkan di dalam dua hadis. Ini dua hadis dari hadis-hadis yang agung, yang wajib kita pelajari terkait dengan kejayaan umat. Karena di dalam dua hadis ini Nabi terangkan musibah yang akan menimpa umat, bagaimana solusi untuk mengangkatnya. Hadis yang pertama adalah hadis Thauban yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushaku an tada'a 'alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha." Dikhawatirkan kalian itu akan diperebutkan oleh umat-umat seperti hidangan diperebutkan di atas meja. Ini luar biasa ya. Umat Islam ini seperti hidangan makanan di atas meja diperebutkan oleh umat-umat yang lain. Apa pertanyaan para sahabat? Ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yawma'id? Ya Rasulullah, apakah kami waktu itu sedikit? Kok bisa kita sedemikian hina, sedemikian lemah? Kata Nabi, la, tidak. Bal antum yawma'idin katsir. Bahkan kalian waktu itu sangat banyak. Walakinnakum gutha ka gutha'is sayl. Tapi kalian itu seperti buih-buih. Bagikan buih di atas air itu. Pernah melihat buih di atas air ya? Pinggir sungai, pinggir laut, buihnya itu banyak sekali. Tapi tidak ada harganya. Ya. Dianggap sebagai kotoran air. Jadi sedemikian rupa keadaan umat ini. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi demi Allah, la yanzi'anna Allahu min qulubi aduwikumul mahabata minkum wa la yaqdhifanna fi qulubikumul wahn." Demi Allah, sungguh Allah akan mencabut rasa wibawa dari hati-hati musuh kalian kepada kalian, dan sungguh Allah akan melemparkan ke hati kalian penyakit al-wahan. Umat Islam itu dahulu di masa Nabi, ya, Nabi berkata, "Wa nusirtu birru'b." Saya diberi pertolongan dengan takutnya musuh sebelum umat Islam tiba ke sana. Bimasirati syahr, perjalanan 1 bulan. Jadi umat Islam 1 bulan ingin menyerang musuh misalnya, 1 bulan sampai ke sana, mereka sudah takut dahulu. Itu wibawa umat Islam di hati musuh-musuh mereka dahulu. Dan Nabi kabarkan ini wibawa akan dicabut dari hati-hati musuh kalian. Tidak lagi wibawa terhadap kalian.
kalian dianggap remeh. Seperti di masa sekarang ini, kita banyak diketawai. Umat Islam ribut-ribut antara sama mereka sendiri. Ya, sebagian dari mereka mendemo sebagian yang lainnya. Ya. Yang gembira adalah musuh-musuh. Maka dicabut rasa wibawa dari musuh-musuh kalian. Dan Allah akan lemparkan ke hati kalian penyakit al-wahan. Al-wahan itu arti bahasa artinya lemah. Bagaimana kelemahan itu? Nabi SAW ditanya, apa itu al-wahan ya Rasulullah? Kata beliau, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia dan takut mati. Ini peringatan juga dalam pembahasan kejayaan umat. Umat ini kalau ingin dijayakan harus dididik bahwa kehidupannya yang paling mereka cari adalah kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat. Iya. Karena itu para dai, ustadz-ustadz, pengajar-pengajar, kaum muslimin dan muslimat secara umum itu hendaknya saling ingat mengingatkan tentang hinanya kehidupan dunia dan agungnya kehidupan akhirat, dan bagaimana harusnya kita bersiap untuk kehidupan akhirat. Sebab umat kalau sadar ini adalah sebab apa? Kekuatan mereka. Iya, sebab kekuatan mereka. Kadang kecintaan kepada dunia membuat lemah. Harusnya dia bertindak tegas, harusnya dia teguh di atas prinsip, tapi karena ada dunia tertentu yang dia cari, akhirnya menjadi lemah. Ini kecintaan kepada dunia. Dan yang kedua, wa karahiyatul maut, dan takut mati. Takut mati, seakan-akan dia akan hidup selama-lamanya, padahal ajal itu sudah dipastikan. Kematian pasti akan mendatang menjemputnya dimanapun dia berada. Iya, aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kalian berada, kalian akan dijemput oleh kematian, walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Walaupun berada di benteng yang sangat kokoh. Jadi ini dua penyakit akan menimpa umat. Baik, hadits yang kedua semakna dengan hadits ini, tapi disebutkan solusinya. Ya, itulah hadits Ibnu Umar riwayat Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum atnab al baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian telah berjual beli dengan cara al-ina, kalian telah berjual beli dengan cara al-ina. Al-ina itu apa? Al-ina ini salah satu bentuk jual beli dengan cara riba. Iya, jual beli dengan cara riba. Dan di masa kini banyak bentuknya ya, al-ina ini. Jadi kalau dia sudah praktek riba, terus kalian sudah memegang ekor-ekor kerbau, ekor-ekor sapi, maksudnya sibuk dengan peternakan. Ya, beternak tidak dilarang ya, cuma ini yang dicela orang yang sibuk melalaikan dia dari agama. Waraditum bizara, kalian telah ridha dengan pertanian, bercocok tanam. Bertani bercocok tanam tidak dilarang. Yang dilarang itu kalau menyibukkan, ini yang dicela di dalam hadis. Kemudian yang keempat, wa taraktumul jihad, kalian meninggalkan jihad. Nah, ini 4 hal, 4 penyakit sebenarnya semakna tadi dengan hubbud dunia dan karahiyatul maut, cinta dunia. Cinta dunia itu riba, sibuk dengan pertanian, sibuk dengan peternakan, ini semua cinta dunia. Takut mati, meninggalkan jihad. Jadi sama sebenarnya ya penyakitnya. Tapi Nabi terangkan di sini, kalau kalian sudah terjangkit 4 penyakit ini, sallallahu alaikum dullan, Allah akan menimpakan kepada kalian sebuah kehinaan. La yanzi'uhu, tidak akan dicabut dari kalian, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi kehinaan itu kapan diangkat? Kalau dia kembali kepada agama.
Iya, kembali kepada agama. Jadi solusinya itu mudah. Solusinya mudah. Ya, sekarang ini banyak orang berpikir ini umat ini banyak kekurangannya. Umat ini ya dikelilingi masalah di perekonomiannya. Umat ini dijangkiti berbagai bahaya. Ayo kita mengadakan perbaikan-perbaikan. Nah, di sini cara memperbaiki, dari mana dia memperbaiki? Ya. Jangan menempuh jalan sendiri. Kalau jalannya Nabi itu jelas, umat diarahkan kembali kepada agama, sudah, itu solusi. Sebab kalau dia kembali ke dalam agamanya, di dalam agama itu diajari segala solusi untuk menghadapi masalah kehidupan. Mau masalah apa saja? Iya. Ingin di permasalahan apa saja, itu ada kaitannya di pembahasan agama. Ya. Sebagian orang hanya menyangka bahwa agama ini cuma terkait dengan pembahasan akidah, pembahasan fikih, pembahasan ibadah, ya pembahasan nikah menikahkan. Mereka nggak paham bahwa di dalam agama ini diatur segala hal. Ingin berbicara masalah perekonomian, itu fikih Islam yang paling hebat di dalam hal ini. Dan semua orang akui di masa sekarang perekonomian Islam itu yang paling baik untuk dunia. Itu ada di dalam buku-buku kita. Ingin bicara tentang politik, ya. Di dalam fikih Islam itu ada namanya as-siyasah syar'iyyah, khusus dibahas. Tapi politik dalam pengertian yang benar, ya, bukan politik dalam artian sikut menyikut, nendang menendang, ya, dan duduk menduduki. Politik kalau dalam Islam itu yang namanya siasa, itu pengaturan yang membawa kebaikan untuk semuanya, itu politik namanya. Dan ini yang berkecimpung di dalamnya pemerintah dan ulama. Iya. Sesuai dengan bidangnya masing-masing. Itu ada pengaturannya di dalam agama. Lengkap, literaturnya lengkap. Mau bicara masalah apa saja. Mau bicara masalah apa saja. Ingin berbicara tentang penegakan keadilan, itu hukum Islam yang paling hebat dalam hal tersebut. Karena itu tidak ada satu negara pun yang menerapkan hukum Islam dalam peradilan kecuali negara ini negara yang paling aman. Menjadi negara yang paling aman. Iya. Itu terbukti. Itu terbukti. Maka ini semuanya kembali kepada agama, solusi untuk umat ini, sebab kejayaan mereka. Sebab dari kejayaan mereka. Hanya saja dalam belajar ini, menuntut ilmu ini, nah kita harus tahu bahwa ilmu ini ada cara dalam mempelajarinya. Kalau orang mau belajar ilmu, belajar agama, itu bukan baca-baca sendiri. Dia baca kitab sendiri, memahami sendiri. Tidak seperti itu. Al-Quran itu turun kepada Jibril, wahyu itu sampai kepada Nabi SAW, itu melalui perantara Jibril. Para sahabat itu, ya, itu duduk langsung kepada Nabi SAW mengambil ilmu. Umur mereka kadang tidak jauh dari Nabi, sudah tua-tua, tapi datang belajar, mengambil ilmu dari Nabi SAW. Ya. Dan itu garis yang digariskan oleh Nabi. Kata Nabi SAW dalam hadits Ibnu Abbas riwayat Imam Ahmad, tasma'una minni wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yusma'u minkum. Kata Nabi, kalian wahai para sahabat mendengar ilmu dari saya, dan nanti akan datang orang-orang mendengar ilmu dari kalian, dan nanti akan datang lagi orang-orang mendengar ilmu dari orang yang mendengar kepada kalian. Nah, itu jalur ilmu seperti itu, diambil dari guru. Iya. Ilmu itu bukan dengan cara dia belajar sendiri. Apalagi di masa sekarang, ya, ada apa-apa tanya aja ke Mr. Google. Ya, terus suatu tanya Mr. Google. Kalau Mr. Google-nya sudah menyimpang, dia juga ikut menyimpang. Nah, ini repot. Kadang ada pembahasan-pembahasan yang dibahas di situ. Iya, itu perlu guru yang memahamkan. Nah, ini saya tidak berbicara detail, ya, di pembahasan-pembahasan tertentu. Sebab saya biasanya juga menangani orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran menyimpang, yang melakukan peledakan, pengeboman, yang biasa mengkafirkan orang. Ini orang-orang yang saya biasa perbaiki pemikirannya, itu penyimpangannya
umumnya tidak pernah belajar dari guru, baca sendiri saja. Jadi masalah-masalah detail tidak bisa dia bedakan. Tidak bisa dia bedakan. Mana hal yang dibolehkan, mana hal yang tidak dibolehkan. Perbedaannya tipis. Ya. Ini dalam menghukumi darah orang, hukum dia muslim atau kafir. Dalam masalah harta juga seperti itu. Ini pembahasan riba atau halal, itu kadang bedanya tipis. Dia harus ambil dari guru. Jadi cuman kalau dia baca-baca saja, dengar-dengar saja, ini akan bisa membahayakannya. Kemudian di antara sebab kejayaan umat ini juga yang harus diperhatikan, bahwa hal yang menyebabkan umat ini dijayakan apabila mereka bersatu, menjaga prinsip al-ijtima' dan tidak berpecah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Ini kebersamaan. Tidak boleh berpecah-pecah. Berbeda pendapat tidak ada masalah. Kalau seorang berbeda pendapat pada hal-hal yang dibolehkan, itu biasa. Keanekaragaman di tengah masyarakat, di tengah manusia. Apalagi kita di tengah umat Islam. Sepanjang kita semua kembali kepada sumber yang sama, bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, berpegang dengan tali Allah. Dan kita dilarang berpecah belah. Dilarang berpecah belah. Iya. Allah mengingatkan, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Jangan kalian itu berselisih, saling ribut, sehingga kalian itu menjadi kalah dan hilang kekuatan kalian. Hilang kekuatan kalian. Ini keributan menghilangkan kekuatan, membuat umat ini dikalahkan. Iya, membuat umat ini dikalahkan. Karena itu sudah dimaklumi ya, kalau seorang itu pegang tombak satu-satu, ini pegang tombak, sana pegang tombak, ini pegang tombak, pegang tombak. Kelihatannya banyak ini. Tapi tombak itu kalau dia satu-satu gampang dipatahkan. Ambil tombak ini, patah satu, patah satu. Tapi kalau tombaknya digabungkan bersama, ada 10 tombak diikat sama-sama, coba dipatahkan, bisa atau tidak? Dan ini tidak bisa mematahkan 10 sekaligus. Tapi kalau satu-satu bisa dia patahkan, gampang. Nah, itulah perpecahan jeleknya. Soalan sendiri sendiri itu mudah untuk dikalahkan. Mudah untuk dikalahkan. Iya. Kemudian dari sebab persatuan juga, kebersamaan umat ini adalah dia komitmen di atas al-jamaah. Komitmen di atas al-jamaah. Dengan cara dia taat kepada pemerintah dan taat kepada alim ulama'nya. Ini dari inti kejayaan umat ini. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengabarkan tentang perpecahan yang terjadi di tengah umat. Maka Hudzaifah bin Yaman berkata, "Ya Rasulullah, kalau itu terjadi apa yang saya lakukan?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talzam jama'atal muslimin wa imamahum." Hendaknya engkau berpegang dengan jemaah kaum muslimin dan imam mereka. Jemaah kaum muslimin dan imam mereka. Nah, di sini saya perlu berikan pengertian ringkas apa itu jamaah. Nah, sekarang banyak ya bikin jamaah-jamaah, kelompok-kelompok. Ya, dianggap dirinya di atas kebaikan, tapi hakikatnya dia berpecah-pecah, melemahkan umat ini. Jamaah di dalam Islam itu cuma ada 2 makna saja. Jemaah yang pertama, jemaah bermakna seluruh kaum muslimin sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu berjamaah. Jadi siapa yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka artinya dia di atas jamaah. Itu makna yang pertama. Karena itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah apa yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendiri. Ini jamaah bermakna dia mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang kedua maknanya adalah umat Islam seluruhnya dipimpin oleh kepala negara. Umat Islam di dalam sebuah negeri dipimpin oleh kepala negara. Ini namanya berjamaah.
Kita di Indonesia ini berjamaah, dipimpin oleh kepala negara. Ada presiden kita yang memimpin, dan itu imam kaum muslimin. Maka sebab kejayaan menjaga umat ini di atas jamaah. Itu sebab kejayaan. Jadi kalau ada apa-apa, biasa saja. Terjadi kejadian apapun, biasa saja. Siapa yang diikuti? Ikut bersama pemimpin kaum muslimin. Nah, itu pasti keselamatan. Pasti kebaikan yang akan dia dapatkan. Iya. Dan ini jaminan dari Nabi. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkannya. Beliau mengucapkannya dalam ratusan hadis. Di antaranya misalnya di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isma' wa ati' lil amir, wa in duriba dhuhruka wa ukhidha maluka." Dengar dan taat kepada pemimpin, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil. Iya. Ini maaf ya, hadits-hadits seperti ini kalau disampaikan kepada sebagian orang macam-macam sangkanya ke saya. Ya. Nah, ini Ustadz penjilat kayaknya ini. Ya, antek pemerintah. Ini hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca itu di kitab Sahih Muslim. Dari kesepakatan umat Islam ada di buku-buku akidah. Saya perlu beritahukan. Kalau tidak pernah baca buku-buku akidah, mari ke sini. Saya tunjukkan buku-buku para ulama salaf terdahulu. Dari Imam 4 dan selainnya, semuanya sepakat di atas prinsip ini. Imam 4 itu tidak seorang pun yang berstatus PNS. Nggak ada yang statusnya PNS, Imam 4. Tapi bersamaan dengan itu, mereka semuanya mengucapkan ini. Karena ini sebab kekuatan umat. Sebab kekuatan umat. Apa jadinya umat ini kalau kerjanya tiap hari ribut, merecoki pemerintah dan seterusnya? Kalau pemerintah berlaku zalim sewenang-wenang, biarkan saja, itu antara dia dengan Allah. Iya. Kita tidak ditanya apa yang dia lakukan kepada Allah. Yang ditanya bagaimana kita menunaikan ketaatan kepada pemerintah. Itu pertanyaan kepada kita pada hari kiamat. Karena itu Nabi pernah ditanya dalam hadits yang lain, "Ya Rasulullah, ini pemerintah menahan hak kami. Apa yang kami lakukan?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tu'adduna alladhi huwa haqqahum wa tas'aluna Allah alladhi huwa haqqukum." Adapun hak mereka kalian tunaikan. Adapun hak kalian mintalah kepada Allah. Bukan dikatakan oleh Nabi, adapun hak kalian kalau tidak diberi, demo pemerintah itu. Tidak ada seperti itu di dalam agama kita. Agama ini adalah agama yang mengatur kita dengan bijaksana, berkata yang baik, berucap yang sopan, akhlak yang mulia, ada kesabaran, ada memaafkan, mendoakan. Ya. Dan alhamdulillah pintu-pintu pemerintah itu terbuka. Siapa yang punya nasihat datang langsung. Nah, itu namanya penasihat. Saya kasih jempol 10 kalau dia datang langsung ke pemerintah. Nah, itu baru penasihat. Tapi kalau dia kerjanya di atas mimbar, di jalan-jalan dia teriak, nah, itu bukan penasihat namanya. Itu pengacau. Iya. Membuat hati manusia menjadi panas terhadap pemimpinnya. Kalau nasihat sampaikan kepada orang yang bersangkutan. Nah, itu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, itu hadits Nabi, bukan dari saya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haditsnya boleh dilihat di Musnad Imam Ahmad, di As-Sunnah karya Ibnu Abi Asim dan selainnya dari buku-buku hadits. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana indahu nasihatun lidhi sultan fala yubdiha alaniya wal ya'khudh bi yadihi wal yansakhu sirran fa in qubila minhu fayadak wa illa faqad addama alaihi." Siapa yang punya nasihat kepada pemerintah, kata Nabi, maka jangan dia sampaikan terang-terangan. Ini larangan Nabi. Jangan disampaikan terang-terangan. Tapi dia ambil tangan pemerintah itu. Dia nasihati rahasia. Kalau diterima darinya, itulah yang diinginkan. Tidak diterima, maka dia sudah sampaikan. Dia sudah tanaikan tanggung jawabnya. Nah, itu cara menasihati yang benar. Adapun dengan cara teriak-teriak di jalan itu bukan solusi. Iya. Apalagi di jalan itu banyak bahaya yang dia lakukan ya. Dia sudah menutup jalan orang, mempersempit jalan orang, dan bisa saja dia mengganggu orang. Ya. Itu sering kejadian di Makassar itu. Orang-orang yang mengantar jenazah berkelahi dengan orang demo-demo. Ya. Caranya orang sudah buru-buru mengantar jenazah, ada lagi yang tutup jalan di depan.
Ini semuanya, andai kata perbuatan itu baik saya, itu dapat dosa orang yang melakukannya karena mengganggu. Para sahabat saya yang berjihad fi sabilillah, ini jihad ya, jihad benar, amalan soleh pasti. Tapi Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabat. Kata beliau, man dayyaqa manzilan, au qata'a tariqan, au ada mu'minan, fala jihadalah. Barang siapa yang mempersempit jalan seseorang, mempersempit tempat singgah seseorang, atau dia memutus jalan, atau dia mengganggu seorang mukmin, maka kata Nabi tidak ada jihad bagi dia. Jangan berharap dapat pahala dengan cara yang seperti itu. Iya. Ini sekarang banyak yang berkata, oh kalau kita tidak lakukan seperti itu, tidak mau dengar, tidak mau berubah. Ya. Ini orang-orang yang tidak mengerti arti kejayaan di tengah umat. Makanya saya bilang, kenapa harus belajar fikih kejayaan? Kejayaan itu ada jalannya. Ya. Ingin tahu bagaimana Bani Israel, Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel dijayakan di atas Fir'aun dan bala tentaranya? Mereka hanya punya sabar saja. Hanya punya sabar. Nabi Musa dan Bani Israel tidak sanggup menghadapi Fir'aun dan bala tentaranya. Tapi dengan kesabaran mereka binasa seluruhnya Fir'aun dan bala tentaranya. Ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Sebuah ayat di surah Al-A'raf selalu kita perhatikan. Ya. Thumma awrathnal qawmal ladina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Kami wariskan bumi itu dari timur sampai baratnya, bumi yang berberkah. Maksudnya Baitul Maqdis diwariskan kepada siapa? Kepada kaum yang tadinya tertindas di atas muka bumi. Dan telah sempurna kalimat Allah yang maha baik untuk Bani Israel karena kesabaran mereka. Hanya satu disebut amalan Bani Israel, sabar saja. Sabar. Ya. Itu solusinya. Sabar, dia mendoakan kebaikan, insya Allah akan berubah. Tidak ada yang tidak berubah. Ya. Dan itu yang dilakukan oleh umat sudah terbukti dalam sejarah. Dan perlu saya ingatkan bahwa belum pernah ada di dalam sejarah umat Islam ini ada satu kelompok melakukan kudeta terhadap pemerintah lalu membawa kebaikan. Itu belum pernah tercatat di dalam sejarah. Yang pernah melakukan kudeta di dalam sejarah umat ini semuanya pasti membawa kehancuran, membawa pertumpahan darah. Dan ini cukuplah pelajaran. Baca dari sejarah. Ya. Baca dari sejarah supaya lebih yakin akan hadits-hadits Rasulullah. Ini Nabi SAW yang mengabarkannya. Karena itu umat ini, apabila mereka hati mereka bersih, hati mereka baik, maka kerjaannya itu menasihati. Lihat itu Imam Ahmad ya. Kita ini belum pernah mengalami seperti yang dialami oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad itu didolimi di 3 generasi pemerintahan. 3 generasi pemerintahan. Di penjara, dicambuk, ya. Imam Ahmad. Tapi bersamaan dengan itu beliau berkata apa? Andai kata saya lau kana li da'watun mustajabah ma ja'altuha illa lis-sultan. Andai kata saya punya doa yang pasti dikabulkan, maka doa ini hanya saya peruntukkan untuk pemerintah saya. Ya kalau dia berdoa kepada Allah pasti dikabulkan. Ada doa Imam Ahmad diberi kesempatan seperti itu. Kata Imam Ahmad, saya pakai doa itu untuk pemerintah saya, bukan untuk saya. Sebab dengan kebaikan pemerintah, baiknya pemerintah itu kebaikan untuk saya dan seluruh manusia. Nah, ini orang yang ikhlas hatinya. Ini namanya penasihat. Ini namanya orang yang betul-betul berbicara akhirat, bukan dunia yang dia cari. Karena ada sebagian manusia kadang berkata, ini kita harus mengungkap kebenaran. Bukan kebenaran yang dia ungkap, sakit hati yang ingin dia ungkap. Kadang urusan dunia yang ingin dia ungkap. Ini harus kita pahami. Iya. Karena itu dari sebab kebersamaan adalah komitmen di atas al-jamaah, ya, taat kepada pemerintah dan taat kepada para ulama. Kemudian diantara banyak ya dari sebab-sebab kejayaan umat, diantara sebab juga saya globalkan di sini waktu sudah habis, ya, adalah umat ini dalam perkara apa saja mereka itu merujuk kepada para ulama, bertanya hal-hal yang mereka perlukan kepada orang-orang yang berilmu. Kemudian mereka juga untuk menjayakan umat ini harus ada ta'awun, tolong menolong, kerjasama yang baik di tengah umat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, yang kuat menolong yang lemah selalu bersama yang kuat. Ya.
agar supaya umat ini terjaga di atas kebaikan. Dan apabila di tengah umat ini terjadi dari musibah-musibah yang menimpa sebagian dari umat, maka mereka menggerakkan tangannya untuk hal itu. Dan itu juga sebab kejayaan. Ya, tadi pagi saya sebutkan sebuah hadits sangat indah sekali untuk dipahami. Selalu diingat. Haditsnya di dalam riwayat Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Hal tunsuruna wa turzaquna illa bi du'afaikum." Kalian tidak akan mendapatkan pertolongan, tidak mendapatkan rezeki kecuali dengan perhatian kepada orang-orang lemah di antara kalian. Itu sebab datangnya pertolongan dan sebab datangnya rezeki untuk seorang hamba. Ya. Karena itu jangan sungkan-sungkan memberikan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita dalam membantu saudara yang tertimpa musibah. Apalagi seperti kejadian gempa ini. Itu jiwa-jiwa mungkin binasa. Jiwa-jiwa yang mungkin meninggal kalau tidak diberi bantuan. Iya. Maka menyelamatkan jiwa yang seperti ini itu kadang pahalanya lebih besar daripada yang lainnya. Karena dalam Al-Quran dikatakan waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang menghidupkan satu jiwa, seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Seakan-akan dia hidupkan seluruh manusia. Maka ini semuanya dari hal-hal yang jangan kita telantarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semua. Dan semoga apa yang kita dengarkan di pertemuan siang hari ini membawa kebaikan untuk kita semua, menjadi bekal dan pedoman di dalam kehidupan guna meniti hal yang terbaik untuk umat ini. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai sebab dijayakannya agama ini, ditinggikannya agama ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita semua dari segala makar dan dari segala kebencian musuh-musuh yang tidak menyenangi dari kebaikan umat ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, menjauhkan kita semua dari segala musibah dan malapetaka, dan memberikan cahaya di dalam hati kita yang membimbing kita kepada kebaikan. Dan sebagaimana saya juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dikukuhkan di kehidupan dunia ini di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita juga dibantu dan dimudahkan ketika sakaratul maut datang menjemput, dan dimudahkan oleh Allah di atas keislaman dan sunnah di alam kubur, dan ketika kita semua menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di kemudian hari. Dan sebagaimana Allah yang mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini dalam suasana ketaatan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.